Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Andrea Solikin dengan nomor induk mahasiswa 20106035 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Humoneria tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan yang ke-10, yaitu takhayul, bid'ah, dan khurafat. Yang pertama adalah bid'ah. Arti bid'ah menurut bahasa ialah segala macam apa saja yang baru atau sesuatu yang diadakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Dan dalam istilah syariat, bid'ah adalah lawan dari sunnah, yaitu suatu amaliyah keagamaan yang belum ada pada zaman Rasulullah. Kemudian bid'ah itu meliputi hukum yang 5. Sedangkan arti bid'ah secara istilah adalah mengganda-gandakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Macam-macam bid'ah. Bila dilihat dari segi ushul fikih, bid'ah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bid'ah dalam ibadah saja, yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah maupun adat. Perbuatan yang diada-adakan itu seakan-akan unsur agama yang dipandang menyamai syariat Islam, sehingga mengerjakannya sama dengan agama itu sendiri. Menurut Syekh Shalihin bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam konteks urusan agama, bid'ah dibagi menjadi 2. Pertama, bid'ah qauliyah, itikadiyah. Bid'ah perkataan yang dikeluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidiyah, serta semua kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Yang kedua adalah bid'ah fil ibadah. Bid'ah dalam ibadah seperti bid'ah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Yang kedua adalah khurafat. Kata khurafat berasal dari bahasa Arab al-khurafat yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, dan yang lainnya. Kisah dan hal-hal yang tidak masuk akal di atas umumnya menarik dan mempesona. Maka kufarat juga disebut dengan al-hadis al-mustamalah min al-kid, cerita yang menarik dan mempesona. Sedangkan secara istilah, kufarat adalah sesuatu kepercayaan, keyakinan atau pandangan dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Asal-usul menurut Ibnu Kalbi bercerita bahwa kufarat ini berasal dari Bani Udarah atau yang lebih populer dengan Bani Juhainah. Suatu ketika ada salah seorang dari Bani Juhainah ini pulang ke kampung halamannya. Kedatangannya mengundang banyak anggota Bani Juhainah untuk datang sekedar melihatnya, karena sudah lama tidak ke kampung halamannya. Ia banyak bercerita tentang banyak hal yang ada kaitannya dengan wilayah agama, seperti yang pernah ia lihat dan ia rasakan selama kepergiannya. Cerita-cerita yang dikemukakan memang sulit diterima akal, namun cerita yang disampaikan sungguh amat mempesona para hadirin yang mendengarkan. Meskipun cerita ia tidak bisa diterima dengan akal dan pikiran, namun tidak sedikit di antara mereka yang mendengarkan secara seksama.
Meskipun secara diam-diam mereka mencoba merenungkan kebenarannya, setibanya di rumah masing-masing mereka mendiskusikannya cerita tersebut dengan sanak, keluarga, dan tetangga terdekat mereka. Akhirnya cerita-cerita itu berkembang dan tersebar di seluruh masyarakat Juhainah. Dalam perkembangan kemudian cerita-cerita yang tidak masuk akal tersebut didasarkan pada sumber Al-Quran maupun Sunnah itu oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah cerita bernilai religius dan mempunyai dasar agama. Bentuk-bentuk kufarat. Dalam salah satu bukunya yang berjudul Ahlus Sunnah, Jarnawi Hadikusuma menjelaskan beberapa perilaku yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan kufarat, yaitu mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai, sampai orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. Selanjutnya mendapatkan berkah dengan mencucuk tangan para ulama. Demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkah Allah kepada ulama itu akan berlimpah kepadanya. Mempercayai kepada ulama tertentu itu keramat serta menjadi kekasih Allah sehingga terjaga dari dosa. Selanjutnya memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat atau menolak bala petaka, menolak bala, penghasilan, kekayaan, ketenaran, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah tahayul. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab al-tahayul yang bermakna reka-rekaan, prasangka, dan khayalan belaka. Sementara secara istilah, tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara goib, yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber-sumber Islam, baik Al-Quran ataupun Al-Hadis. Selanjutnya adalah syirik. Kata syirik berasal dari bahasa Arab yaitu syirik, yang berarti sekutu atau mempersekutukan. Dalam ilmu tauhid, syirik digunakan dalam arti mempersekutukan Tuhan lain dengan Allah, baik mempersekutukan itu mengenai zatnya, sifatnya, maupun mengenai ketaatannya yang harus ditunjukkan hanya kepadanya saja. Bentuk-bentuk syirik dalam Al-Quran ada 36 bentuk kata yang berasal dari akar kata syirik. Dari jumlah itu, Maulana Muhammad Ali menyimpulkan paling tidak ada 4 bentuk syirik, yaitu menyembah sesuatu selain Allah, misalnya batung, pohon, benda-benda keramat, binatang, kuburan, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah menyatukan sesuatu dengan Allah. Artinya menganggap barang-barang ini mempunyai sifat-sifat seperti Tuhan, mampu mengabulkan segala permintaannya. Selanjutnya adalah sebagai manusia mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang mengikuti hawa nafsu secara membabi buta. Orang yang mengikuti hawa nafsunya secara berlebihan termasuk perbuatan syirik, karena ketaatannya kepada hawa nafsunya lebih tinggi daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik besar. Syirik besar adalah menjadikan bagi Allah sekutu, yang dia berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah, takut, berharap, cinta kepadanya seperti kepada Allah, atau melakukan segala sesuatu bentuk ibadah kepadanya seperti ibadah kepada Allah. Selanjutnya adalah syirik kecil. Syirik kecil adalah semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Syirik kecil termasuk dosa besar yang dikhawatirkan akan mengantarkan perilaku kepada syirik besar. Di antara amal perbuatan yang termasuk kategori syirik kecil antara lain bersumpah dengan selain Allah, memakai azimat, menggunakan mantra-mantra, dan sihir,
serta ramalan atau perbintangan. Sekian paparan materi dari saya Adi Andrea. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.